Imam An-Nawawi rahimahullah di sini membawakan sebuah bab dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk memuliakan para ulama. Beliau bawakan bab yang berjudul Tawqirul Ulama'i wal Kibar wa Ahlil Fadli wa taqdimuhum ala ghairihim wa raf'u majalisihim wa izharu martabatihim. Bab tentang pemuliaan terhadap ulama, hormatan terhadap para ulama, wal kibar, juga para pembesar-pembesar, serta orang-orang yang memiliki keutamaan, serta lebih memprioritaskan mereka dibandingkan yang lain, dan berupaya untuk memuliakan dan mengangkat kedudukan mereka. Ini menunjukkan tentang pentingnya memuliakan al-ulama, tauqir al-ulama. Dikarenakan mereka ini menjadi pewarisnya para nabi. Dikarenakan yang mereka upayakan, yang mereka dapatkan dengan pengorbanan yang telah mereka berikan adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai hidayah bagi manusia, yaitu sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan banyak riwayat di sini yang menunjukkan tentang pentingnya memuliakan para ulama, serta anjuran bagi kita untuk berusaha menjumpai mereka ataupun mengundang mereka dan seterusnya. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui, itu orang yang memiliki ilmu, dan orang yang tidak memiliki ilmu? Ini sebuah pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan jawabannya. Kenapa? Karena jawabannya jelas diketahui oleh setiap orang. Tidak akan sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak mengetahui ilmu. Makanya kita dapat di dalam keseharian, kalau ada seorang dia dipanggil jahil, dijuluki jahil, jahil itu artinya bodoh, tidak punya ilmu, maka dia akan tersinggung. Dia akan marah kalau dia disebut sebagai orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu. Kenapa? Karena kita semua mengakui bahwasanya orang yang memiliki ilmu lebih mulia dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu. Makanya tidak mau dia disebut jahil, tidak mau disebut orang yang bodoh. Ini merupakan sesuatu yang jelas, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pertanyaan di sini, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Tidak perlu Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan juga jawabannya. Cukuplah kita berpikir, kita merenungi kembali, oh iya, tidak sama. Tidak akan sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jawabannya jelas. Maka banyak bentuk-bentuk pertanyaan seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yang terkadang tujuannya adalah takrir, yang terkadang tujuannya adalah ingkar. Ini suatu hal yang sangat jelas kita ketahui tidak akan sama. Orang yang memiliki ilmu, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu yang dimaksud tentunya ilmu yang akan mengangkat derajat seorang di dunia dan akhirat adalah ilmu din, ilmu agama. Adapun selain ilmu agama, iya sama, itu pun tidak akan sama ya orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Orang yang memiliki ilmu dunia pun dia lebih dimuliakan dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu tersebut. Namun ilmu tersebut berikan kemuliaan padanya di dunia. Adapun kemuliaan di akhirat, ilmu yang menjadikan pelakunya akan jadi mulia di dunia dan akhirat adalah ilmu din, ilmu agama, yaitu warisannya para nabi yang mulia salawatullahi wassalamu alaihim, yang dimana manusia ketika menyikapi ilmu tersebut bermacam-macam. Ada yang justru mereka menjadi
orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ada di antara mereka yang mengambil manfaat. Ada di antara mereka yang sangat bersegera untuk mengambil ilmu tersebut. Sedangkan Allah SWT sebutkan, "Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran yang isinya ilmu. Kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Itu orang-orang yang beriman. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka sudah tersampaikan padanya ilmu, sudah tersampaikan padanya ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun apa? Zalimun li nafsihi. Zalim terhadap dirinya sendiri. Tetap dia menzalimi dirinya sendiri dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang Allah SWT wajibkan, melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah haramkan. Ini golongan yang pertama, zalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasidun. Muqtasidun itu orang yang lurus, istiqamah, berada di tengah-tengah mereka. Kewajiban-kewajiban mereka tunaikan, keharaman-keharaman mereka tinggalkan. Namun mereka tidak banyak untuk menambah bagi diri mereka amalan-amalan nafilah yang bisa mengangkat derajat mereka dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak zalim terhadap diri mereka, namun mereka tidak sesemangat dan tidak sempurna orang yang ketiga nanti. Wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada orang yang sabiqun bil khairat, bersegera. Sabiq itu musri', bersegera dalam al khairat. Ada kesempatan kebaikan, entah itu hal yang wajib, entah itu hal yang mustahab, yang nafilah-nafilah, segera dia kerjakan. Tidak ketinggalan momennya, dia manfaatkan momen-momen tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada momen di mana disunahkan, dianjurkan dalamnya sebuah amalan, puasakah, salatkah, tilawatul Qur'ankah, atau sedekahkah, dan yang sebagainya, segera dia lakukan. Sabiqun bil khairat. Ada momen-momen yang dimana itu bisa membahayakan dia, menjerumuskan dia ke dalam perkara-perkara yang dilarang, meskipun hanya perkara-perkara yang makruh dia tinggalkan. Ini adalah orang yang sabiqun bil khairat. Maka manusia bermacam-macam ketika mereka menyikapi ilmu yang telah sampai kepada mereka. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Nah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berusaha untuk yang menjadi sabiqun bil khairat. Wa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Maka Allah SWT sebutkan di sini, qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina ya'lamuun innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil ibrah, yang bisa mengambil pelajaran dari kenyataan yang diakui bersama ini hanyalah orang-orang yang memiliki akal, yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa menerima peringatan ini, yang bisa kemudian mengambil manfaat dari sebuah kenyataan yang mereka akui bersama, yaitu tidak sama antara orang yang jahil dan orang yang alim, hanyalah orang-orang yang memiliki akal. Dari awal bab ini dengan membawakan firman ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Maka para ulama berpesan kepada kita bahwa mempelajari ilmu agama itu bukan hanya di sebagian umur kita, namun sejak kita hampir mendekati usia balik, itu harus sudah kita mulai untuk mempelajari ilmu din, mempelajari tentang kewajiban-kewajiban. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Sampai ajal menjemput kita. Makanya diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan ma'al mahbarati minal mahdi ilal maqbarah. Saya akan terus bersama alat tulis ini. Itu akan terus mencatat, mempelajari ilmu, menyampaikan ilmu minal mahdi, dari mulai pangkuan ibu sampai ke kuburan. Terus seorang itu harus terus
belajar. Terlebih duduknya seorang di majelis ilmu, waktu yang dia curahkan untuk mendapatkan ilmu atau menyebarkan ilmu adalah sebuah amalan yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di tempat ini merupakan sebuah amal kebaikan yang memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, yang menjadi saksi bagi kita kelak di tatkala kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawani wa akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Adapun dalil-dalil yang dibawakan dari sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang pertama dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bisunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa'aqdamuhum sinnan wa la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wa la yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi. Muslim. Nabi SAW bersabda, mengimami sebuah kaum, orang yang paling aqra, yang paling fasih, paling ahli terhadap kitabullah, itu orang yang paling ahli dalam tilawatul Quran dan fahmu ma'anil Quran. Ini orang yang paling berhak untuk mengimami di dalam salat. Untuk mengimami di dalam salat, maka seorang yang akan dipilih untuk menjadi seorang imam, maka tentunya haruslah dipilih seorang yang dia mampu untuk membaca tilawatul Quran dengan seharusnya, dan dia selayaknya juga orang yang paham tentang kitabullah, memahami apa yang dia baca, sehingga ketika dia membaca Al-Quran, dia bisa menyampaikan pesan-pesan dalam Al-Quran tersebut dengan bagus, di mana di ayat-ayat tentang rahmat, tentang kasih sayang, dia memahaminya, di mana di ayat-ayat tentang adab dia memahaminya, sehingga orang yang mendengarkan pun mengambil ibrah, mengambil manfaat dari apa yang mereka dengarkan. Maka yang paling berhak adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling ahli dalam kitabullah. Fa in kanu fil qira'ati sawa, tapi kalau seandainya sama, ternyata yang hadir ketika itu tidak hanya satu orang yang ahli dalam kitabullah, mereka sama dalam memahami kitabullah, sama dalam membaca kitabullah. Fa'lamuhum bisunnah, maka yang kami adalah yang paling paham tentang sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang maksud di sini adalah yaitu hal-hal yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sudah disebutkan di pertama tadi. Makanya kita pernah menyebutkan kata as-sunnah ini memiliki banyak makna ketika para ulama menyebutkannya. Ada kalanya sunnah ini dimaksud adalah semua syariat Islam, baik itu bersumber dari Al-Quran maupun bersumber dari hadis maupun bersumber dari ijma', itu dikatakan sunnah. Ada kalanya sunnah ini adalah sesuatu yang merupakan sumber kedua setelah Al-Quran di dalam mengetahui dan menyimpulkan hukum-hukum syar'i, yang dimana kedudukannya tentunya dari segi kevalidan hukumnya, dari segi kekuatan hukumnya sama dengan Al-Quran, yaitu apa yang berasal dari Nabi SAW berupa ucapan beliau maupun perbuatan beliau ataupun persetujuan beliau di dalam hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, kalau seandainya mereka sama juga di dalam pengetahuan tentang sunnah, fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling lebih dahulu hijrahnya, itu hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Karena al-muhajirun, kaum muhajirun, tentunya mereka dari satu sisi pun memiliki keutamaan dibanding al-ansar. Di antara keutamaan mereka adalah mereka orang-orang yang terlebih dahulu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah di kota Makkah di awal-awal dakwah beliau, sebelum adanya
komunitas kaum muslimin di kota Madinah, maka mereka memiliki afdaliyah dari sebagian sisi. Begitu juga Ansar, mereka memiliki afdaliyah dari sisi yang lain, di mana mereka orang-orang yang lebih mementingkan saudara-saudara mereka kaum muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri tatkala mereka didatangi oleh kaum muhajirin. Maka masing-masing memiliki keutamaan. Fa in kana fil hijrati sawa'an, kalau seandainya mereka pun sama dalam hijrahnya, fa aqdamuhum sinnan, maka yang lebih didahulukan dalam mengimami salat adalah yang lebih dahulu usianya, yaitu yang lebih tua dibandingkan mereka. Jadi dari segi usia, maka ini menjadi urutan yang terakhir setelah dilihat dari keilmuannya, ilmu terhadap Al-Quran, ilmu terhadap Sunnah. Baru kemudian dilihat siapa yang paling senior dalam usianya. Bahkan dalam riwayat yang lain bukan disebutkan sinnan, bukan disebutkan usia, tapi yang lebih dahulu keislamannya, yang lebih dahulu masuk Islam. Ini secara umum kalau di tempat tersebut tidak ada imam tetap atau disilahkannya imam rawatib, atau tidak ada penguasa tempat. Penguasa tempat misalkan pemerintah setempat, penguasa setempat. Tapi kalau ada penguasa setempat atau ada imam tetap di masjid tersebut yang sudah ditunjuk oleh pengelolanya, maka dialah yang paling berhak untuk menjadi imam, meskipun ada di belakang dia orang yang lebih ahli dalam Al-Quran, yang lebih paham tentang sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan setelahnya, wala ya'umanna ar-rajula fi sultani, dan janganlah seorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya. Maka kalau ada imam yang sudah tetap ditunjuk, memang dialah yang diamanahkan untuk terus mengimami salat, dialah yang paling berhak. Tidak boleh seorang kemudian mengimami tanpa seizinnya. Bahkan Syekh bin Shalih menyebutkan, bahkan sebagian para ulama ada yang sampai berpendapat kalau ada orang mengimami di suatu tempat yang ada imam tetap tanpa seizinnya, tidak sah salat. Berdasarkan larangan Nabi SAW dalam sebagian sampai mengatakan demikian, kata beliau. Begitu juga al-wali, waliul amr, kalau ada penguasa setempat, situ ternyata ada penguasa yang dia menguasai, memiliki wewenang, tanggung jawab pada wilayah tersebut, maka ketika dia ada, dia yang dikedepankan untuk mengimami salat. Maka seorang pemimpin pun dia selayaknya seorang yang bisa untuk mengimami kaum muslimin di dalam ibadah salat mereka. Maka seorang pemimpin pun berusaha untuk mempelajari Al-Quran, berusaha untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, agar ketika dia menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang waliul amr, dia pun menunaikan hal tersebut berdasarkan syariat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Wala yaqut fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni, dan janganlah seorang itu duduk di tempat khusus bagi orang lain yang dia merupakan pemegang wewenang setempat tersebut kecuali dengan izinnya. Kalau ada suatu tempat yang memang sudah disediakan untuk pemegang wewenang, maka tidak boleh orang lain duduk kecuali apa? Dengan seizin. Seperti di rumah sudah disediakan kursi bagi tuan rumah. Ini ada kursi khusus yang tidak diduduki kecuali oleh tuan rumah. Untuk tamu sediakan kursi yang lain, maka tamu tidak boleh menduduki tempat tersebut tanpa seizin tuan rumah tersebut. Atau di tempat-tempat yang lain yang dimana di situ telah dikhususkan bagi mereka. Sebagai bentuk apa di sini? Sebagai bentuk penghormatan, kemuliaan kepada orang yang memiliki fadl, memiliki keutamaan, memiliki wewenang. Karena kan Allah SWT menjadikan kepada mereka sebuah tanggung jawab yang besar. Ini mana tanggung jawab tersebut menjadikan mereka layak untuk dimuliakan, layak untuk dihormati oleh kaum muslimin yang lainnya. Dari hadis ini, maka kita dapat bahwasanya ilmu menjadikan seorang ini lebih dikedepankan dalam kepemimpinan salat. Maka yang disebutkan tadi, yang paling berhak untuk mengimami adalah
yang paling ahli dalam Al-Quran, kemudian paling ahli dalam As-Sunnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan riwayat ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang lain. Begitu juga keutamaan orang yang memiliki wewenang di suatu tempat, maka dia pun orang yang paling berhak, orang yang paling dikedepankan dalam kepemimpinan salat. Kayak Nabi SAW menyebutkan tadi, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Janganlah seorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya atau di wilayah wewenangnya, seperti imam ratib ataupun seperti penguasa setempat yang tadi kita sebutkan. Nah, ada pun hadis yang berikutnya, wa anhu, dan juga dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, beliau mengatakan radhiyallahu taala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi sholati wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi SAW biasa mengusap atau menyentuh, mengusap bahu-bahu kami di dalam sholat, yaitu sebelum beliau mulai takbiratul ihram, beliau merapatkan shaf, beliau merapatkan dan sejajarkannya, di antaranya dengan bahunya. Beliau pegang bahu satu dengan yang lain para sahabat radhiyallahu taala anhu sambil beliau mengucapkan istawu, lurus. Istawu, istiwa, ini luruskan. Wala takhtalifu, dan jangan kalian berselisih, sebagian maju sebagian mundur, jangan. Sejajarkan. Inilah sunnah Nabi SAW, perintah Nabi dalam salat. Maka termasuk hal yang dianjurkan, sunnahkan, bahkan sebagian mendapat wajibnya juga untuk meluruskan shaf dan merapatkannya. Nah, maka ketika kita sholat berjamaah khususnya, kita dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk lurus sejajar, dengan melihat bahu-bahunya, pundaknya atau dengan yang lain ini sejajar, tidak sebagian lebih maju atau sebagian lebih mundur. Begitu juga dari segi mata kakinya, dari arah bawah dilihat acuannya adalah mata kakinya, karena mata kaki ini berada di tengah-tengah, bukan di ujung jari kelingking. Kalau jari kelingking, telapak kaki berbeda-beda orang, ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau jadi acuan adalah ujung kelingkingnya, nanti ada yang lebih maju, ada yang lebih mundur dirinya. Tapi kalau jadi acuannya adalah mata kakinya, maka akan lurus dia, sejajar dengan yang berada di sebelahnya. Adapun dari arah atas, maka dilihat dari manakib, dari bahunya. Wala takhtalifu, dan janganlah kalian berselisih, janganlah berbeda-beda, janganlah kalian acak-acakan, lurus. Fatakhtalifa qulubukum, yang nantinya kalau kalian berselisih dalam berbaris, dalam bershaf, hati kalian bisa berselisih juga. Karena itu di antara sebab yang menjadikan kita saling ta'aluf, hati kita dekat dengan saudara kita, kita tidak mudah untuk berselisih, adalah bersama-sama dulu dan saling berdekatan, saling merapatkan shaf dulu di dalam sholat. Kedekatan secara fisik ini akan membuahkan kedekatan dalam hatinya. Meskipun bukan suatu hal yang menjadi bukti kedekatan hati ketika saling bersama-sama. Ada kalanya orang itu hatinya bercerai-berai meskipun mereka bersama, tapi setidaknya menjadi sebab ketika secara fisik sudah bersama, sudah saling berdekatan, diharapkan hatinya pun akan saling berdekatan. Liyalini minkum ulul ahlam. Kemudian yang kedua, di dalam urutan siapakah orang yang paling berhak untuk dekat dengan imam, dekat dengan Nabi SAW, beliau SAW katakan, dan hendaknya di belakangku ulul ahlami, yaitu orang-orang yang sudah balik. Ulul ahlam, orang yang sudah balik, yaitu hendaknya orang yang sudah balik bersegera, jangan keduluan anak-anak. Tapi kata Syekh Muhammad SAW, bagaimana kalau keduluan anak-anak? Kalau keduluan anak-anak, ya sudah, biarkan anak-anak, karena mereka sudah
mendahului tempat tersebut. Dan seorang yang telah mendahului suatu tempat tidak boleh kemudian dia dimundurkan. Kecuali untuk sebuah maslahat, misalkan kalau misalkan anak-anak mereka berada di depan ngumpul semua, akhirnya nanti berisik, maka direnggang-renggangkan atau dijeda-jeda dengan orang yang dewasa, tidak mengapa, demi menjaga ketertiban dan kekhusyuan di dalam sholat yang lainnya. Dan selayaknya orang tua juga pun mengingatkan anak-anaknya, kalau pergi ke masjid ikut sholat dengan tenang. Selesai sholat baru mereka bermain lagi di luar masjid. Ini pun tugas kita sebagai orang tua untuk mengingatkan anak-anak kita agar mereka terbiasa menjadikan masjid adalah tempat yang dimuliakan, tempat yang tidak boleh terdapat di dalamnya kegaduhan. Bahkan di masa dahulu saja para ulama menyebutkan tidak boleh majelis qada, majelis penghakiman itu ada di dalam masjid. Kenapa? Karena biasanya di majelis qada, majelis hakim itu orang angkat suara antara si pendakwa dan terdakwa, antara saksi satu dengan yang lainnya, antara penuntut, kadang emosi. Tidak boleh seorang mengangkat suaranya di masjid dengan emosi kemudian membuat kegaduhan di dalam masjid. Ini sejak dahulu para ulama melarang untuk melakukan di masjid karena akan menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, selain kita berusaha mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi generasi-generasi yang cinta kepada masjid, bukan hanya cinta untuk datang dan bermain di masjid, tapi datang mengikuti ibadah kaum muslimin, sholatnya, majelis ilmunya, dan menjaga ketenangan dan kebersihan masjid. Maka beliau SAW pesankan, hendaknya yang berada di belakangku adalah ulul ahlam, orang-orang yang balik. Bersegera yang balik, jangan kalah dengan anak-anak kecil. Wanuha, dan juga orang-orang yang berakal, itu orang-orang yang memiliki ilmu, yang lebih paham dengan bacaan imam. Kalau seandainya imamnya salah, bisa untuk mengingatkan. Maka dipilih yang demikian, seharusnya dia bersegera juga. Tapi kalau keduluan yang lain pun, siapa yang lebih dahulu untuk memasuki suatu tempat atau menduduki suatu tempat, maka dia yang lebih berhak dibandingkan yang lainnya. Maka dalam riwayat ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan ahlul ilm. Keutamaan ahlul ilm bahwasanya bahkan di dalam bersaf pun mereka diberikan hak untuk berdiri di belakang imam. Kemudian yang berikutnya, An Abi Musa, hadis yang 7 dalam bab ini. An Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzisaybatil muslim wa hamilil Qur'an wa ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrami sultanil muqsit. Haditsun hasanun rawahu Abu Dawud. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah ikramu dzsyaibatil muslim, memuliakan seorang muslim yang sudah berusia lanjut. Nah, di antara hal yang wajib juga adalah menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua. Makanya Rasulullah SAW sabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirina. Bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk orang yang berada di atas sunnah kami, di atas tuntunan kami, orang yang dimana dia tidak bersikap kasih sayang kepada anak-anak kecil dan dia tidak mengetahui hak orang yang besar, yaitu orang yang lebih senior dibandingkan dia dari segi usianya maupun dari segi ilmunya. Maka kewajiban seorang muslim adalah dia memberikan penghormatan, memberikan pemuliaan kepada orang yang lebih senior dibandingkan dia, yang lebih tua dibandingkan dia. Bahkan hal tersebut dikabarkan oleh Nabi SAW sebagai bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Yang merintahkan kita muliakan orang yang lebih besar usianya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dan juga memuliakan hamilul Quran ghairil ghali fihi, memuliakan para pembawa Al-Quran, yaitu maksudnya adalah para ahlul Quran. Para ahlul Quran yaitu orang-orang yang mereka menghafal Quran, membaca Al-Quran dan memahami tentang Al-Quran. Itulah hamilul Quran, hamalatul Quran, yaitu mereka dijuluki sebagai hamilul Quran, pembawa Al-Quran. Menunjukkan Al-Quran ini berada bersama mereka selalu, dibawa kemana-mana. Mereka hafal, mereka paham tentang makna-maknanya, dan selain itu mereka pun mengamalkannya selayaknya, yaitu sesuai dengan makna-maknanya, tidak berlebih-lebihan, tidak bersifat gulu. Makanya Nabi SAW sebutkan di sini ghairil ghali fihi, bukan yang gulu di dalam memahami Al-Quran. Seperti siapa? Seperti Al-Khawarij, mereka gulu di dalam memahami tentang ayat-ayat ancaman, sehingga mereka sampai pada tahap memiliki keyakinan apa? Mengkafirkan seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa besar. Jika seorang melakukan perbuatan dosa besar, berzina, membunuh, riba, maka menjadi kafir dikarenakan hal tersebut, disebabkan mereka berselebih-lebihan di dalam memahami ayat-ayat tentang ancaman. Padahal ketika disandingkan dengan ayat-ayat rahmat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap menyebut orang-orang yang melakukan pembunuhan sebagai orang-orang mukmin. Tetap menyebut mereka sebagai orang-orang mukmin. Fa aslihu dzata bainikum. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu dzata bainikum. Kalau seandainya dua kelompok dari orang yang beriman mereka saling berperang, fa aslihu dzata bainikum, maka perbaikilah hubungan di antara kalian. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman meskipun telah terjadi saling pertikaian, saling berperang, saling membunuh, menunjukkan bahwasanya perbuatan dosa besar tersebut tidak sampai menjadikan pelakunya keluar dari Islam, kecuali dia meyakini halalnya perbuatan tersebut. Maka seorang yang dia meyakini halalnya perbuatan yang Allah sudah haramkan, maka dia telah keluar dari Islam, karena dia menempatkan dirinya sebagai pembuat syariat tandingan bagi Allah SWT. Allah SWT sebutkan ini haram, dia katakan ini halal, maka dia menjadikan dirinya sebagai tandingan siapapun orangnya. Bahkan seandainya dia seorang yang dia memiliki ilmu seperti pada ahlu kitab, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan ahbarahum, pendeta-pendeta mereka, pemuka-pemuka agama mereka sebagai arbab, sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, Rasulullah ditanya oleh sahabat ketika itu, mereka tidak menyembah para rahib, tidak menyembah para pemuka. Maka Nabi SAW katakan, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan? Ya, apa yang Allah halalkan dinyatakan haram, apa yang Allah haramkan dinyatakan halal. Maka itulah wujud dari menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Maka seorang yang dia selama dia tidak melakukan, selama dia tidak meyakini tentang halalnya perbuatan yang Allah SWT haramkan, ketika dia terjerumus dalam perbuatan dosa besar, dia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat dan dia jadi orang yang mukmin. Karena sesungguhnya ayat-ayat yang bicara tentang ampunan Allah SWT pun sangatlah banyak. Begitu juga gulu di dalam ayat-ayat tentang rahmat dan kasih sayang. Ini pun justru sebaliknya dari pemikiran Al-Khawarij, di mana mereka sampai pada tahapan ketika seorang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, apapun yang dia lakukan, bentuk kekufuran kah, bentuk kesyirikan kah, dia tetap menjadi seorang mukmin. Yang ini pun tidak benar. Maka Rasul kabarkan bahwasanya yang berhak untuk dimuliakan adalah para mereka pembawa Al-Quran yang tidak bersikap gulu di dalam memahami dan mengamalkannya. Wa ikrami lis-sultanil muqsid. Yang ketiga orang yang layak untuk dimuliakan adalah seorang sultan, seorang penguasa yang dia bersikap adil.
bersikap adil, maka dia berhak untuk dimuliakan. Bahkan kalaupun seandainya dia tidak bersikap adil, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tidak kemudian merendahkan waliul amr, tidak kemudian kita menjatuhkan waliul amr. Bahkan kita terus diperintahkan untuk dengar dan taat selama bukan dalam perbuatan kemaksiatan, meskipun dia melakukan perbuatan yang menzalimi kita. Seperti disebutkan oleh hadis yang lain, fa'ati fa'asma' wa'ati wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Tetaplah dengar, tetaplah taat meskipun apa? Meskipun punggungmu itu dipukul, itu dizalimi, diperlakukan hal yang zalim, entah dimasukkan penjara kah, entah disiksa kah, atau yang lain, ataupun diambil hartanya itu dengan cara yang zalim, maka kewajiban seorang mukmin adalah tetap tunduk dan taat kepada wali amr selama bukan dalam perbuatan kemaksiatan. Tapi kalau dalam perbuatan kemaksiatan, maka sungguhnya tidak ada ketaatan yang harus ditaati di dalam melakukan perbuatan maksiat. Maka di antara orang yang berhak untuk dimuliakan adalah sultan, para penguasa. Ketika mereka telah Allah SWT tunjuk dan Allah SWT tetapkan mereka menjadi waliul amr, siapapun orangnya, entah dia orang yang adil, entah dia orang yang zalim, selama belum tampak kekufuran yang jelas, kufran bawah, yang kita miliki bukti telah melakukan perbuatan kufur tersebut dan telah tersampaikan padanya hujjah, maka tetap dia memiliki hak untuk as-sam'u wa ta'ah, didengar dan ditaati selama bukan dalam perkara maksiat. Nah, Allah Ta'ala ini untuk bab yang beliau sampaikan di sini. Selanjutnya masih berkenaan dengan tauqiru al-ulama, yaitu babun ziyaratu ahlil khairi wa mujalasatuhum, anjuran untuk menziarahi ahlul khair, orang-orang baik, berziarah, berkunjung kepada orang-orang baik, termasuk diantaranya ulama, orang soleh, dan juga duduk bersama mereka dan berteman bersama mereka serta mencintai mereka, dan anjuran untuk meminta mereka datang berziarah serta doa, minta doa dari mereka, dan juga berziarah kepada tempat-tempat yang mulia. Ini Al-Imam An-Nawawi membawakan beberapa permasalahan, yaitu anjuran untuk berziarah kepada para orang-orang soleh, dan juga duduk bersama mereka, menjadikan mereka sebagai teman, dan juga meminta mereka berkunjung. Kalau kita tahu ada orang soleh yang dia datang ke tempat kita, ke wilayah kita, kita ajak dia mampir, kita ajak dia berkunjung. Atau kalaupun tidak, kita yang datang kepada mereka. Beliau bawakan beberapa dalil di sini, kita baca sebagiannya. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Musa. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Tatkala Nabi Musa berkata kepada pemudanya, pada budaknya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain, aku akan terus mencari sampai aku menjumpai majma'al bahrain, perjumpaan dua lautan, au amdi huquba, aku akan terus mencari, yaitu tatkala beliau berusaha untuk menjumpai Khidir. Kemudian ketika sudah berjumpa, Allah Subhanahu wa taala kisahkan perkataan Nabi Musa. Qala lahu Musa, Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, bolehkah aku mengikutimu agar engkau bisa mengajariku sesuatu yang engkau ketahui dari ilmu. Ayat ini menunjukkan, saya ambil faedah tentang anjuran kalau kita ada seorang yang berilmu, ada seorang yang dia merupakan ahlul khair, orang yang soleh, yang bisa kita ambil ilmunya, bisa kita ambil keteladanan baginya, maka kita berusaha untuk mengikutinya, mendekat dan mengiringinya, supaya bisa mengambil keteladanan. Kemudian dikisahkan tentang bagaimana perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khadir di situ, di mana Nabi Khadir mensyaratkan agar Nabi Musa tidak banyak
bertanya tentang perbuatan yang dilakukannya. Namun ternyata Nabi Musa tetap selalu bertanya hingga akhirnya berakhirlah perjumpaan mereka dan mereka berpisah. Ternyata yang dilakukan Nabi Khidir adalah berdasarkan ilmu yang telah Allah SWT kabarkan kepadanya dan tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ini menunjukkan seorang penuntut ilmu pun bersabar atas apa yang dilakukan oleh gurunya, muallimnya. Ada kalanya seorang muallim itu dengan syarat tidak seorang muallim rabbani, muallim yang benar. Ada kalanya seorang muallim tersebut mengajarkan sesuatu yang terkadang dari sisi seorang talibnya ini belum benar, ini belum tepat. Karena keterbatasan ilmunya dan kurangnya pengalamannya, akhirnya mengingkari sesuatu yang bahkan gurunya mengetahui bahwasanya itu adalah haknya, hal yang benar. Namun tentunya hal itu tidak berlaku pada semua orang. Itu berlaku pada seorang muallim rabbani, seorang rabbaniyun, seorang guru yang dia mengajarkan hal-hal yang merupakan kebaikan bagi muridnya, dimulai dari hal yang mendasar hingga bertahap sampai pada tahap yang mendalam. Maka ini pun bisa kita ambil banyak faedah tentang ilmu yang bisa kita dapatkan dari perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Yang dimana intinya dalam ayat-ayat tersebut Imam An-Nawawi ingin berdalil tentang anjuran untuk semangat menjumpai dan mencari orang yang bisa kita ambil keteladanan begini, seperti Nabi Musa berusaha untuk menjumpai Nabi Khidir. Adapun dari hadis-hadis yang beliau sampaikan dalam bab ini, kita ambil beberapa hadis di sini. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan pernah ada seorang dia mengunjungi saudaranya di suatu desa yang lain. Fa arsalallahu taala ala madrajatihim malakan. Lalu kemudian Allah SWT mengutus malaikat di perjalanannya yang kemudian mendatanginya dan bertanya, aina turid, kemana kamu ingin pergi? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah, aku ingin menjumpai saudaraku di desa tersebut, di desa itu. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi, apakah kamu itu punya hutang budi gitu. Tanya oleh malaikat, kenapa kamu ingin menjumpai? Kau punya hutang budi yang harus kamu bayar? Qala la, katanya tidak. Ghairu anni ahbabtuhu fillah. Enggak ada. Bukan karena ingin balas budi. Hanya saja saya ingin berjumpa dengannya, ingin berkunjung karena aku mencintainya karena Allah. Dia rindu dengan saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti saudara tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin berjumpa dengannya, ingin melihat keadaannya, ingin mengambil faedah dari perjumpaan dengan orang tersebut. Maka kata malaikat tersebut, fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad habbaka kama ahbabtahu. Maka sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, utusan Allah yang Allah utus aku kepadamu untuk menyampaikan bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu tersebut karena Allah. Ini menunjukkan keutamaan mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah yaitu kita cinta kepada seorang, pada saudara kita, kita dekat, kita akrab dengannya, kita senang bergaul dengannya dikarenakan dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari cinta karena Allah. Itu kita senang kepada dia karena kita melihat bagaimana ketaatan dia kepada Allah, bagaimana dia menjadi orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka seorang yang dia bertakwa kepada Allah, dia layak untuk dicintai, layak untuk kita kunjungi, layak untuk kita jadikan teman baik. Terlebih Rasul telah mengabarkan kepada kita bahwasanya al-mar'u ala dini khalili, seorang itu akan mengikuti karakter dan sifat teman dekatnya. Maka kita harus memilih teman dekat, orang-orang soleh, orang-orang soleh. Agar apa? Agar karakter kita, kepribadian kita, perilaku kita juga menjadi perilaku-perilaku yang soleh. Begitu juga anak-anak kita. Kita pilihkan bagi mereka teman-teman yang soleh, agar mereka pun terdidik dan terbiasa menjadi orang yang soleh. Karena Rasulullah telah kabarkan kepada kita, al-mar'u ala dini khalili,
seorang itu akan ada pada kebiasaan teman dekatnya. Teman dekatnya senang untuk bermain-main, maka dia pun akan senang bermain-main. Teman dekatnya rajin untuk mengerjakan salat, maka seorang pun akan rajin untuk mengerjakan salat bersama dia dengan teman. Dibawa kemanapun, ke tempat yang memberikan faedah. Makanya Rasulullah SAW pun merintahkan dan menganjurkan kepada kita ketika seorang ingin memilih pasangan hidup pun, Rasul perintahkan apa? Memilih zatud din. Rasul bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita itu dinikahi pada umumnya karena seorang itu melihat 4 hal. Li jamaliha wa maliha wa nasabiha. Yang pertama, melihat dari kecantikannya. Biasanya orang akan milih yang cantik ketika mencari pasangan hidup. Kemudian selain cantik apa? Karena hartanya. Dia akan pilih harta. Yang ketiga, karena nasabnya. Biasanya akan milih nasab yang mulia, baik turunannya dari keluarga terhormat, keluarga terpandang, memiliki kedudukan. Anaknya dari si fulan yang memiliki kedudukan, punya jabatan, orang terpandang akan lebih dipilih. Baru yang keempat, hal yang menjadi tolak ukurnya adalah biasanya adalah agamanya, yaitu kepribadiannya, akhlaknya, ketaatannya. Maka Nabi SAW perintahkan kita dari 4 hal. 4 hal ini tidak mengapa seorang mencari 4-empatnya. Kalau memang dia bisa dapatkan 4 hal ini terkumpul pada seorang diri wanita. Tapi ketika tidak mungkin bersatu keempat-empatnya, maka Nabi SAW perintahkan fadfar bidzatid din. Dahulukan untuk memilih zatud din, yang memiliki agama, yaitu dari sisi keagamaannya. Taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Apa tujuannya Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk memprioritaskan dalam urusan agama dalam memilih pasangan hidup? Dikarenakan akan menjadi teman dekatnya terus sehari-hari. Dan tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah dalam hadis yang lain, al-mar'u ala dini khalili, seorang itu akan menjadi seperti kebiasaan teman dekatnya. Maka itulah yang akan menjadi teman dekatnya. Maka seorang pun harus memilih teman dekat, baik dari si pasangan hidupnya maupun teman bergaulnya, memilih orang-orang yang saleh agar kedekatan mereka, pertemanan mereka adalah pertemanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang mencintai seorang, dekat dengan seorang, senang dengan seorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cintanya, ketika dia berziarah, ketika dia berkunjung, maka seperti yang dikatakan malaikat ini pada orang tersebut apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Kemudian satu hadis lagi atau 2 hadis lagi singkat di sini, wa anhu, dan juga dari beliau, dari Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasul bersabda, man ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi antibta wa taba mamsha. Barang siapa mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat akan menyeru kepadanya bi antibta wa taba mamsha. Sungguh engkau telah mendapatkan kebaikan dan sangat baik langkah-langkah yang engkau lakukan. Orang yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya, maka dia telah mendapatkan kebaikan dan pujian dari malaikat. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau akan menempati surga sebagai tempat tinggal. Itu menunjukkan keutamaan untuk menjenguk orang yang sakit atau mengunjungi saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang kita bahas pada pertemuan ini, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalul jalisis salih, sungguhnya perumpamaan teman yang saleh, wa jalisis su', dan teman yang buruk, kahamilil misk, seperti perumpamaan orang yang
membawa minyak wangi atau menjual minyak wangi, wa nafikhil qir, dan orang yang dia pandai besi, yaitu mengipas-ngipaskan besi. Fahamilul miski imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau engkau berteman dengan seorang penjual atau pembawa minyak wangi, maka tidak lepas dari 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, engkau diberikan hadiah minyak wangi, kasih minyak wangi sama dia. Yang kedua, kemungkinan kedua, dia nggak ngasih, tapi seenggaknya kamu bisa beli minyak wangi dia jual. Akhirnya apa? Yang dibeli sesuatu yang bermanfaat, minyak wangi. Atau yang ketiga, kalaupun nggak beli, kalaupun nggak dikasih, maka setidaknya ikut ke bawah wanginya, mencium aroma yang wangi dari penjual minyak wangi tersebut. Wa nafikhul khair, adapun pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntina. Maka kalau engkau dekat-dekat, bisa jadi engkau terkena bara api yang sedang dia kipas-kipas, kena bajumu, akhirnya apa? Merusak. Atau kalaupun tidak, minimal engkau mendapatkan bau yang tidak sedap. Maka hadis ini menunjukkan tentang perintah Nabi SAW agar kita memilih teman-teman yang soleh, karena teman yang soleh akan memberikan manfaat. Minimal teman soleh tersebut akan menjadi teladan bagi kita dalam kebaikan. Kita bisa meniru apa yang dia lakukan. Lebih-lebih lagi kalau teman tersebut bisa berbagi ilmu dengan kita. Kita bisa menimba ilmu darinya. Kita bisa bertanya padanya. Ataupun kalau tidak, maka setidaknya teman tersebut akan membawa kita ke tempat-tempat yang berisi kebaikan. Mungkin kita tidak bisa menimba ilmu darinya, sama-sama masih belajar, sama-sama minum ilmunya. Kemudian dari segi keteladanan mungkin dia pun sama. Tapi setidaknya ketika kita bersama dia, berkumpul dengan dia dan kita akan memilih tempat yang baik, yang tidak terdapat di dalamnya kemaksiatan. Maka kebaikan yang didapatkan dari berteman dengan seorang orang yang saleh berbeda dengan ketika kita berteman dengan orang yang buruk. Berteman dengan orang yang buruk, ketika berteman dengan dia, janjian ketemuan di tempat yang dimana di situ tidak nyaman, tidak berisi kebaikan. Ketika kita berteman dengan dia, yang ada juga mungkin hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, atau bahkan akan mencontohkan hal-hal yang tidak baik, akhirnya terbawa-bawa. Maka ini menunjukkan tentang kita harus selektif di dalam memilih teman. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang berkumpul dalam kebaikan, menjadi teman-teman yang saleh, dan menjadi orang-orang yang saling menasihati di dalam kebaikan. Karena dengan itulah kita bisa selamat dari kerugian yang telah Allah nyatakan dalam firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita untuk pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ingin